kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba harus mengerti. Nah, Rizky Bilar, Lesti. Ada apa lagi sih? Enggak, ini bukan Rizky Bilar, bukan Lesti, tapi bapaknya Lesti. Karena akhir-akhir ini diketahui beliau menghapus salah satu foto yang menunjukkan kebersamaan Rizky dan Lesti. Loh, foto Leslar dihapus, setelah diunggah dihapus oleh beliau. Nah, pasti ada apa-apa, pasti ada sesuatu. Apakah ada udang di balik batu? Nah, kita akan langsung lihat. Mungkin kalau bapaknya ditanya, dia akan bilang, oh enggak, ini semua teh hanya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itu kan kalau beliau yang ngomong. Tapi kalau kartu saya membongkar, akan beda cerita. Nah, sebelum saya mulai, silakan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena ini adalah spesial dan saya punya pesan juga untuk kalian di akhir ramalan ini. Oke, sudah siap? Udah duduk? Nah, saya akan langsung bacakan. Ini sebenarnya yang ada di hati ayahanda Lesti saat beliau menghapus foto yang menunjukkan kebersamaan antara Lesti dan Rizky Bilar. Nah, yang pertama adalah ini semua terlalu cepat. Kartu The Eight of Wands menunjukkan bahwa semuanya yang terjadi terhadap Dede ini terlalu cepat. Beliau tahu kalau ini ketemu sama seseorang yang dianggap cocok dan sebagainya, tapi ini terlalu cepat. Beliau kayak nggak ini benar-benar untuk seorang entertainer atau orang yang bergerak di showbiz seperti saya aja melihat ini terlalu cepat, apalagi ayahnya yang memang profesinya bukan seorang entertainer. Jadi melihat ini kayaknya sesuatunya ini berjalannya itu terlalu rapid gitu loh, begitu cepat sehingga sampai di titik sekarang orang-orang tiba-tiba aja udah kapan nih ngelamarnya, kapan nih nikahnya dan sebagainya. Ini membuat beliau ini ya udah, ini harus diperlambat. Ini sepertinya harus agak di slow down dulu. Oke? Ini yang saya lihat dan kartu ini jelas menunjukkan hal itu tadi. Nah, yang berikutnya, beliau ini orangnya itu nggak punya seorang counselor di bidang sosial media. Dia juga nggak nanya-nanya ke orang lain kalau nanti dihapus terus ini jadinya gimana. Jadi waktu beliau menghapus ya kayak hapus aja, udah seperti itu, nggak punya maksud apa-apa. Dan kartu The Sun ini menunjukkan hal tersebut. Beliau ini menunjukkan ya udah, jangan sampai nanti meninggalkan satu hal yang akhirnya diduga-duga menimbulkan satu prasangka pada sesuatu itu belum terjadi, akhirnya ya udah dihapus aja seperti itu. Padahal Pak, lain kali kalau ngapus Pak, hati-hati karena namanya netizen pasti mikir yang sebaliknya dari yang Bapak takutkan. Nah, itu bukan berarti sesuatu yang positif juga, bisa jadi itu sesuatu yang lain lagi yang juga wah ngerinya ini malah dianggap putus, nggak setuju. Nah, nggak setuju dibully lagi kayak dulu lagi. Jangan seperti itu Pak. Nah, berikutnya lagi sebenarnya beliau ini tipikalnya nggak akan melarang. Dia menyerahkan pada Dedek dan menyerahkan pada Sang Kuasa. Kartu The Hierophant menunjukkan bahwa beliau ini orang yang nggak akan terlalu ngotot sampai akhirnya harus seperti apa dan bagaimana. Beliau menyerahkan ini semua pada Dedek dan bagaimana Tuhan nanti mengarahkan jalan Dedek ini, apakah menuju Rizky atau jangan ngomong nggak deh. Saya takut juga dibully. Oke, tapi intinya beliau ini adalah orang yang benar-benar percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Dan kayaknya si bapak ini pengen agak istirahat dulu lah. Langkahnya ini kalau selama ini ngelangkahnya 5, kurangin 1, jadi 4. Nah, ini yang saya lihat dari kartu The Four of Swords. Jadi walaupun apa yang dilakukan itu betul, sering di acara TV bareng, selalu nge-host acara yang juga bermanfaat, tapi jangan terlalu sering lah. Yang ditakutkan bukan karena apa-apa, tapi lebih nanti orang itu terus berprasangka buruk. Padahal kita tahu bahwa beliau ini orang yang lumayan ya, bukan religius ya, tapi lebih dekat kepada Tuhan dari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat bahwa jangan sampai nanti dengan apa yang ditunjukkan oleh Lesti ini kan berhijab, menunjukkan satu brand image yang santun, solehah dan sebagainya, itu terus kemudian kok kemana-mana bareng dengan cowok dan sering muncul bersama-sama. Itu yang ditakutkan. Jadi yuk pelan-pelan kita assessment dulu nih langkahnya bagaimana, jangan sampai ini salah langkah. Dan kalian semua pengen seperti itu kan?
Oke, nah sebelum saya lanjutkan, saya yakin kalian semua pasti pernah punya atau dalam kondisi yang serupa saat tiba-tiba orang tua ini meminta semuanya berjalan lebih lambat. Ini yang saya lihat. Yang berikutnya lagi, sepertinya ini ada satu hal yang sedang berjalan, yang memang disembunyikan. Jadi mungkin ada kalau satu hal yang positif ya, obrolan antara orang tua Lesti dan orang tua Rizky untuk ya udah jangan terlalu diumbar, nanti jika saatnya tepat itu akan dipublish. Atau mungkin di sisi yang lain lebih ke ini kok mereka sering bareng di acara TV, ini gimana sih bayarannya, bagi hasilnya seperti apa, kontraknya udah jelas atau belum, itu juga mungkin. Jadi ada dua kemungkinan, tapi semuanya mengarah ke positif dan tidak memisahkan mereka berdua. Jadi pada dasarnya si ayahanda ini masih tetap pengen anaknya jalan bareng sama Rizky Bilar. Jalan bareng ya, belum pacaran. Hey, oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, yang saya lihat juga di sini keinginannya adalah jangan sampai hubungan bareng-bareng ini atau apapun akhirnya malah akan merusak karya dari si Dede ini. Misalkan kalau bikin lagu selalu dikait-kaitkan sama Rizky Bilar. Kalau mau misalkan jadi juri di satu acara atau terus kemudian jadi host harus dikait-kaitin sepaket sama Rizky Bilar. Enggak seperti itu. Jadi yang saya lihat di sini adalah coba untuk mengassessment lagi, menilai lagi apakah memang ini cocok atau tidak. Nah, jadi semuanya ini tentang penilaian, tentang bagaimana sesuatu yang ada di kepala orang itu belum tentu baik untuk kita. Bahwa kita memiliki sebuah nilai sendiri itu tidak masalah. Jadi misalkan kalau ada orang bilang yang bagus itu harus yang besar atau megah, nah belum tentu. Yang dibutuhkan itu harus yang benar-benar mewah, nah belum tentu juga. Nah, ini juga tentang sebuah justifikasi atau judgment. Yang ditakutkan ada satu bullying nanti takutnya yang sebelumnya disebabkan oleh satu ekspektasi yang tidak terjadi, yang sebelumnya setelah dinaikin foto terus kemudian oh ini berarti tunangan ya karena acaranya bareng sama pengajian, berarti ini nanti kapan ini acara meritnya, kapan apa-apa, terus bola itu bergulir menjadi sebuah penghakiman. Nah, jangan seperti itu, karena memang semua orang memiliki satu pandangan yang berbeda dan kita pun memiliki nilai yang bagus itu ada banyak. Tapi benar itu cuma satu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu itu tanpa harus melanggar etika yang ada di masyarakat tapi tetap enak dan cocok untuk diri kita, itu yang difikirkan. Berikutnya lagi adalah si bapak ini, bapak itu terlalu takut. Jadi terlalu berpikir kepada hal-hal yang mungkin buruk yang akan terjadi. Jangan khawatir, Pak. Saya pikir kalau niatnya baik, Lesti dan Rizky ini tetap dijaga oleh Allah dan memang ini jalan yang memang untuk mereka itu tadi. Dan kali ini memang tahun mereka berdua, sinarnya sedang terang-terangnya. Tapi ya seperti kita ketahui bahwa Adam dan Hawa pun saat mereka ada di surga, mereka diberikan semua, tapi akhirnya mereka terjerumus memilih sesuatu yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diambil. Nah, ini yang ditakutkan, bahwa saat ini mereka berdua mendapatkan semuanya, tapi takutnya salah langkah dan akhirnya merusak semua. Tapi di luar itu, mereka tetap pasangan yang serasi dan cocok. Jadi kalau saya berpikir pasangan muda seperti ini, mendingan cepetan aja deh, dihalalkan, dinikahkan aja, Pak. Nggak usah takut, langsung aja. Dan kalau lihat dari kartu terakhir, memang keinginannya nggak usah pacaran. Bahkan bapaknya pun ini menentang ta'aruf, pengennya sih nikah. Kalau saya boleh bercanda seperti itu. Tapi ini juga keinginan semua orang tua yang memiliki anak seperti mereka. Dan untuk pasangan muda, kalau memang sudah memiliki segalanya, kenapa nggak langsung menikah? Dan karena menikah ini adalah satu pilihan yang tepat untuk kondisi seperti sekarang yang semua ini nggak pasti, ya kan? Daripada pacaran lagi, nanti putus, jadi nama berikutnya belum tentu pasti. Nah, untuk sesuatu yang pasti dan pilihan, saya sekarang berada di sebuah perumahan
yang rumahnya ini bukan rumah yang besar, bukan rumah yang megah, tapi ini rumah yang kalian butuhkan. Untuk para milenial, saya dulu waktu saya milenial, nggak milenial juga, saya membeli rumah yang persis seperti ini. Bahkan kalau boleh saya bilang, ini rumahnya plek ketiplek hampir sama. Ini rumahnya luasannya cukup di bawah 70 meter persegi, dan ini terletak di BSD City. Perumahan di sini ini memiliki banyak sekali kelebihan. Salah satunya ini adalah smart furniture. Jadi walaupun rumah kecil, nggak butuh gudang besar, karena tembok-temboknya, terus sekat-sekat atau partisi di dalam rumah ini, itu ternyata adalah ruang tersembunyi untuk menyimpan barang-barang yang memang kayak vacuum cleaner, terus setrikaan dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, saat kita membeli rumah ini fully furnished, artinya tinggal bawa koper, masuk, dan kita sudah bisa tinggal di rumah ini tanpa harus belanja ke pusat perbelanjaan, nyari furniture, milih. Yang saya dulu itu sampai makan waktu 8 bulan hanya memilih furniture saja. Dan yang pasti untuk kalian semua yang ingin agak jauh dari hiruk pikuk Jakarta tapi tetap terasa dekat, ini kita rumahnya dekat sekali, bahkan selangkah dari Aeon Mall. Dan ini dekat dari fasilitas-fasilitas BSD City yang lain, dan dikelilingi oleh pusat perkantoran dan sekolah-sekolah yang terkemuka. Apalagi kalau ternyata pengen nonton konser atau pameran buku, ada AIS BSD yang juga selangkah dari perumahan ini. Nah, kalau ternyata nih saya baca pikiran kalian, masih ada yang bekerja di Jakarta, jangan khawatir. Freya Suite ini terletak dekat sekali dengan pintu tol menuju Jakarta dan stasiun kereta api. Bener-bener dekat, nggak jauh, bahkan mungkin akan lebih cepat naik kereta api ya. Untuk kalian semua yang baru menikah, yang akan menikah seperti Rizky Bilar dan Lesti ini tadi, dan kalian akan mendapatkan desain yang unik, tidak seperti tipikal rumah-rumah kalau dibilang minimalis, rumahnya kayak perumahan-perumahan yang besar tapi kosong terus nggak kepake ruangannya. Ini benar-benar mirip dengan rumah saya. Kalian nggak percaya? Lihat ini rumah saya. Dengan semua yang ada di rumah saya itu, sekarang kalian lihat, kalian pasti kaget. Padahal kita nggak pernah janjian, kita nggak pernah ketemu sebelumnya, kita nggak kenal. Kayak seorang magician yang mengundang orang naik ke atas panggung. Ini adalah Freya Suite.
dengan seperti itu tadi. Mungkin kalian berpikir kamar mandi di bawahnya kok sempit dan sebagainya, karena itu memang bukan kamar mandi, kegunaannya memang untuk orang-orang di area publik dan servis. Kalau tempat tidur dan sebagainya itu pas dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau ternyata kalian anaknya belum SMA, belum juga kuliah, apalagi masih baby atau malah belum punya anak, dan ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian semua yang memiliki budget yang tepat untuk rumah sebesar ini. Nah, dan karena rumah ini datang dengan 3 kamar tidur, artinya ya kalau kita sama istri kan tidurnya bareng di satu kamar tuh. Anak belum besar, jadi ya nggak apa-apa deh, anggap aja anaknya ada besar di kamar satunya lagi. Tapi kalau belum punya anak dan dalam kondisi WFH seperti ini, jadikan kamar satunya ini adalah kamar belajar untuk kita orang tua dan anak kita. Jadi ini bener-bener smart living yang memang cocok untuk kebutuhan kalian dan ada di area yang luar biasa seperti BSD City yang lengkap dengan fasilitasnya. Nah, dan untuk kalian semua yang masih menanyakan kira-kira Lesti dan Rizky Bilar ini menikahnya kapan, tahun ini atau tahun depan, sebenarnya saya pernah meramalkan, tapi seperti kalian ketahui, ramalan memang berubah-ubah seperti GPS yang harus di-set setiap saat karena setiap faktor yang mempengaruhi akan menentukan arah yang selanjutnya. Tetap ikuti ramalan saya hanya di channel saya, Denny Darko, dan kalian semua akan menikmati banyak juga informasi terkini yang pasti berguna untuk kalian dan orang-orang yang kalian cintai. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.